sobat lovebird-ku yang selalu berbahagia. Kali ini aku nggak bercerita cuma soal kisah cinta, tapi ada yang sangat-sangat menarik karena ada satu tren meme yang bikin aku penasaran banget sih ngulik ceritanya. So, kali ini siapin cemilan kalian, duduk manis sambil dengerin aku ceritakan. Mau? Ya? Oke, ayo sini aku ceritain. Bintang pop Taylor Swift selalu menjadi sorotan media. Taylor Swift adalah sosok penyanyi muda, cantik, berbakat, dan cukup fenomenal. Muncul dengan image yang anggun dan feminim. Taylor Allison Swift adalah yang biasa kita sebut dengan Taylor Swift. Taylor Swift merupakan bintang penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Gadis kelahiran 13 Desember 1989 di Pennsylvania, Amerika Serikat, memulai debutnya sebagai penyanyi pada tahun 2006 dengan merilis album Tim McGraw. Album tersebutlah yang menjadi cikal bakal Taylor Swift melanjutkan karirnya di bidang tarik suara. Ya, Taylor Swift pernah menjalin hubungan dengan rekan seprofesinya seperti Joe Jonas, Calvin Harris, dan Harry Styles yang berakhir hati. Lagu-lagu yang dibuat Taylor Swift juga mengutamakan perasaan khas akan emosional seperti marah, antisipasi, rasa jijik, ketakutan, kesedihan, kejutan, dan kepercayaan pada lagunya, di mana hal-hal ini menstimulasi otak para pendengarnya untuk menikmati alur cerita beserta perasaan-perasaan yang dia rasakan di saat itu. Dari lagu-lagu yang menyatakan tentang putus cinta, Taylor Swift dikenal sebagai Queen of Heartbreak. Meski begitu, dia mengambil inspirasi dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk menciptakan musik-musik yang mendalam dan menggetarkan jutaan hati penggemarnya di seluruh dunia. Berikut ini deretan mantan-mantan Taylor Swift dengan kisah cintanya yang tidak berlangsung lama, dihimpun dari berbagai sumber. So, ini dia ya 5 lagu curhat-curhat Taylor Swift yang terinspirasi oleh mantan kekasih. Kita ke nomor 1 dulu ya. Coba ada lagu apa aja nih? Lagu All Too Well termasuk ke dalam album Red yang dirilis pada tanggal 22 Oktober 2012. Pada saat dirilis, para kritikus musik memuji All Too Well sebagai lagu terbaik dalam diskografi ciptaan Taylor Swift. Lagu ini memiliki perasaan emosional yang detail, kecil, dan spesifik. Mereka juga memuji produksi lagu Slow Burning yang mengiringi klimaks emosional dalam All Too Well. Lebih detail mengenai Taylor Swift dan Jake Gyllenhaal, mereka pernah menjalin hubungan asmara dari Oktober hingga Desember 2010 lalu. Mana dalam film pendek All Too Well, Taylor menggambarkan bahwa hubungannya dengan Jake berakhir sebelum ulang tahunnya yang ke-21. Selain All Too Well, lagu We Are Never Getting Back Together dalam album yang sama disebut-sebut juga ditujukan untuk Jake. Pada akhir 2010, Taylor Swift terlibat dalam hubungan dengan aktor Jake Gyllenhaal. Mereka mulai berkencan pada Oktober 2010 dan berpisah pada Januari 2011. Banyak sekali lagu-lagu yang dihasilkan Taylor Swift untuk menggambarkan hubungan mereka, seperti We Are Never Getting Back Together, I Almost Do, State of Grace, The Moment I Knew, dan All Too Well yang berada di album
Thread. All Too Well bermakna tentang hubungan yang rumit dan berliku antara sepasang kasih. Mereka saling cinta, tapi hubungan tersebut berubah dan berakhir pahit. Lagu ini menggambarkan betapa sulitnya melupakan kenangan bersama seseorang yang tercinta dan bagaimana perasaan tersebut terus menghantui bahkan setelah hubungan telah berakhir. Gara-gara lagu ini juga nih yang jadi hits dan hashtag Instagram yang kadang-kadang bikin curhat para netizen yang lucu-lucu banget. Ya, jadi aku terinspirasi bikin cerita ini karena sempat keluar di hashtag Instagram, yaitu hashtag Mbak Taylor Curhat. Masyarakat Indonesia nih sedang ramai banget ya ngikutin tren-tren Mbak Taylor yang sedang viral di berbagai platform media sosial. Lalu pada hari ini nih, tanggal 11 Oktober 2023, tren tersebut menjadi viral di Twitter atau di TikTok. Contohnya nih kayak gini nih ya, Mbak Taylor, aku selalu takutin cowokku selingkuh, ternyata aku yang selingkuhin dia. Atau, Mbak Taylor, kamu tahu gak sih rasanya punya duit tinggal 1.000 di kantong? Atau ada juga nih, Mbak Taylor, pinjem dong duit 100, ya ampun, netizen itu tuh emang lucu-lucu ya. Banyak banget curhatan-curhatan lucu-lucu yang membuat lagu ini makin booming sejak di remix ulang. Padahal lagu ini tuh sebenarnya dari 2012, tapi viral kembali setelah dibikin ulang oleh Taylor. Contoh-contoh lain nih banyak banget meme-meme yang keluar di Instagram atau di TikTok. Ada juga nih yang contohnya lucu nih. Mbak Taylor, aku tuh suka banget sama dia, tapi dia nggak suka. Ya ampun, sedih ya. Lantas, apa sih arti sebenarnya Mbak Taylor ini? Ternyata maksud dari netizen yang mengikuti tren Mbak Taylor yang sedang viral itu karena terinspirasi dari lagu-lagu penyanyi Taylor Swift yang biasanya mencurahkan isi hati mengenai kekasih atau mantan pacarnya. Tren Mbak Taylor merupakan sebuah tren curhat yang menggunakan lagu Taylor Swift karena lagu tersebut cukup mempresentasikan hati sebagian besar masyarakat yang sedang galau dalam masalah percintaan. So, sekarang kita ke lagu kedua. Lagu kedua itu adalah lagu Style. Dirilis pada tahun 2014 dan termasuk ke dalam album Taylor Swift bertajuk 1989. Lagu ini cukup mendapat perhatian penting karena Taylor Swift sedang melakukan transisi musik dari identitas country menuju genre pop. Menariknya, banyak yang menduga jika lagu ini ditujukan untuk mantannya Harry Styles. Jika dilihat dari judul lagu dan penggalan lirik-lirik dari lagunya yang berisikan "You've got that long hair, slick back with white t-shirt, and I've got that good girl things in tight little skirt." Wah, ya sebelumnya jika diketahui kalau Taylor Swift pernah menjalin kisah asmara dengan Harry Styles dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dari Oktober 2012 ke Januari 2013. Asmara yang berlangsung sangat singkat ini menjadi perbincangan publik. Harry Styles, anggota One Direction itu menyatakan cintanya dengan Taylor pada Desember 2012, tapi harus kandas di Januari 2013. Kisah tersebut menginspirasi lagu-lagu seperti I Knew You, Were Trouble, and Style. Taylor kemudian membagikan isi hatinya dalam sebuah lagu dan mengubahnya menjadi beberapa lagu-lagu yang emosional. Sekarang kita menuju ke lagu ketiga. Kembali ke tahun 2017, Taylor Swift sempat menjadi sorotan dunia hiburan berkat lagu terbarunya Look What You Made Me Do.
Hal ini karena Taylor mencurahkan banyak hal mengenai kehidupan pribadinya yang diselipkan dalam video musik ini. Salah satunya adalah adegan awal yang menampilkan Taylor sebagai zombie. Wow, terdapat batu nisan yang bertuliskan nama Neil Schobert. Ini adalah nama samaran yang digunakan Taylor Swift saat menulis lagu This Is What You Came For bersama sang mantan Calvin Harris. Lagu bergenre EDM ini dibawakan Calvin Harris dan Rihanna yang sempat booming di tahun 2016. Ternyata lagu ini, yaitu This Is What You Came For dari Calvin Harris, sempat mengungkap rahasia besar karena masalah hak cipta atas nama samaran Taylor Swift, yaitu Neil Schobert. Karena hal ini, Taylor Swift mengungkapkan kekecewaannya melalui lagu Look What You Made Me Do. Setelah Harry Styles, Taylor Swift kemudian menjalin hubungan dengan DJ terpopuler Calvin Harris dari Maret 2015 hingga Mei 2016. Mereka mulai mengungkap ke publik di acara Billboard Music Awards 2015. Meski hubungan ini berjalan termasuk cukup lama, mereka tetap pada akhirnya berpisah. Ya gitu ya Lovebird, kalau seniman saling kecewa tapi battle-nya malah via lagu dan malah punya nilai jual. Keren ya? So, back to Desember, pertama kali dirilis sebagai single promosi dari album Speak Now di tahun 12 Oktober 2010 silam. Berbeda dengan lagu curhat mantan lainnya, kali ini Taylor Swift yang menyatakan permintaan maaf kepada mantan kekasihnya atas kesalahannya di masa lalu. Lirik I miss your tan skin, your sweet smile, so good to me, so right. Ternyata adalah petunjuk untuk mantan yang disebutkan Taylor Swift. Kabarnya lagu ini nih merupakan curhatan hati Taylor Swift untuk aktor Taylor Lautner yang diketahui menjalin kasih sangat singkat di tahun 2019, yaitu Agustus 2019 sampai Desember 2019. Keduanya bertemu saat syuting film Valentine's Day dan berlanjut hingga menjadi sepasang kekasih. Taylor Lautner sendiri dikenal sebagai peran ikoniknya sebagai Jacob di Twilight, serta senyuman yang manis dan kulit sawo matangnya yang super raw. Lesung pipinya itu loh, ini fotonya nih kalau lupa. Ganteng ya si Taylor. Oke, so di lagu yang kelima, terpaut usia 13 tahun, Taylor Swift dan John Mayer sempat berpacaran pada Desember 2009 hingga Februari 2010. Hubungan hasil cinlok saat terlibat proyek di lagu Half of My Heart dengan John Mayer lagi-lagi cukup singkat. Keduanya berkencan cuma sebentar dari November 2009 sampai Februari 2010. Mereka berpacaran ketika John Mayer berusia 32 tahun dan Taylor Swift masih 19 tahun. Oh, so teeny. Kisah cinta ini mendorong Taylor Swift untuk menciptakan lagu Dear John, Our Superman, The Story of Us, dan Would Have, Could Have, and Should Have. Sayangnya mereka dikabarkan putus lantaran adanya gosip jika John Mayer malah lebih memilih Katy Perry yang sekaligus menjadi penyebab Taylor Swift dan Katy Perry bermusuhan. Dear John adalah track kelima dari album Speak Now di tahun 2010 yang terinspirasi oleh rasa sakit hatinya terhadap John Mayer. Taylor Swift memang tidak pernah ragu menulis nama asli mantannya atau menghadirkan link secara implisit dalam lagu-lagu yang dibuatnya. Saat pacaran, keduanya pernah berkolaborasi dalam lagu Half of My Heart di tahun 2009 bertajuk Battle Studies.
Ya, walaupun silih berganti pasangan, gak serta-merta Mbak Taylor ini menjadi redup. Bahkan dia baru-baru saja menggelar premier film Taylor Swift The Eras Tour pada tanggal 11 Oktober 2023 lalu di Los Angeles. Film ini menjadi dokumenter spesial tentang Tour de Eras, tour yang berhasil memecahkan rekor dengan Taylor Swift membawakan setlist 44 lagu yang mencakup banyak albumnya. Durasi film ini adalah 2 jam 48 menit. Sang penyanyi tampil memukau dengan balutan gaun biru yang terinspirasi dari album 1989 Taylor's Version. Dia datang dengan menggunakan gaun strapless biru cerah karya Oscar de la Renta yang dihiasi dengan bunga-bunga yang bersulam. Tak lupa riasan mata juga biru dan bibir merahnya yang khas melengkapi tampilan anggunnya. Premier film ini digelar di grup AMC Theater dan menjadi sorotan utama bagi para penggemar Taylor Swift yang sering disebut dengan sebutan Swifties. Sebelum pemutaran film, red carpet besar didekorasi dengan rangkaian bunga-bunga dan cahaya sorot yang memancar menambah kesan gemerlap acara tersebut. Sebagai bentuk apresiasi kepada para penggemar setia Taylor Swift, Taylor Swift memberikan pidato singkat di masing-masing 13 bioskop yang memutar film ini secara serentak. Last but not least, kabar terbaru, Travis Kelce yang kabarnya menjadi kekasih baru Taylor Swift. Lantas, siapa Travis Kelce? Travis Kelce merupakan seorang atlet. Dia adalah pemain football dengan posisi sebagai tight end terbaik untuk Kansas City Chiefs di National Football League, yaitu NFL. Pria kelahiran 5 Oktober 1989 di Westlake, Ohio. Travis Kelce dan Taylor Swift mulai berkencan di Agustus 2023. Keduanya diperkenalkan dengan teman-teman yang sama dan langsung merasa cocok satu sama lain. Travis dan Taylor Swift memiliki banyak kesamaan, termasuk minat dalam olahraga, musik, dan filantropi. Keduanya juga dikenal sebagai sosok yang tertutup dan tidak suka menggumbar kehidupan pribadi mereka di media sosial. Hubungan keduanya konon sudah direstui penuh oleh ibunda Travis yang bernama Donna. Donna sangat-sangat mendukung hubungan asmara yang dijalani oleh anaknya. Walaupun belum terdapat konfirmasi resmi dari kedua belah pihak mengenai hubungan mereka ini. Kita doakan saja ya Lovebirdku, semoga hubungan mereka langgeng sampai ke jenjang pernikahan. Amin ya robbal alamin. So, gimana cerita cinta Taylor Swift yang berwarna-warni sampai menjadi sebuah lagu-lagu yang terkenal? Sempat dikabarkan dekat atau berpacaran dengan beberapa seleb terkenal, patah hatinya justru membuat Taylor tergerak membuat sebuah lagu-lagu cinta. Hingga saat ini, tren Mbak Taylor masih mewarnai media sosial dengan isi curhatan netizen yang sangat menghibur. Bahkan kini netizen tidak hanya curhat perihal cinta aja loh, bisa apa aja. So, gimana kalau kamu nih Lovebirdku sekalian sudah ikutan belum trennya Mbak Taylor ini? Leave di komen ya, sertakan IG kalian juga, nanti aku follow. Siapa sangka jika dulunya si Taylor ini pernah ngamen di parkiran dengan jumlah penonton yang cuma 20 orang saja. Jadi fakta ya Lovebirdku, kalau Taylor Swift ini memulai karirnya benar-benar dari bawah.
Dan jangan lupa, ciri khas Taylor Swift yang paling gampang dikenal adalah klasik red lips yang selalu tampil memukau. Gadis yang selain cantik ini juga pinter loh. Pelantun lagu All Too Well baru saja memperoleh gelar dokter seni rupa di New York University pada tanggal 18 Mei 2022 silam. Keren kan? Udah cantik, terus pinter lagi. So, lovebirdku, gimana cerita cinta kali ini? Makin seru kan? Para lovebirdku yang belum menemukan cinta sejati, tetap semangat ya. Dan jangan lupa selalu bahagia. Keep smiling. Jodoh terbaik akan datang di saat yang tepat. Karena pada waktunya tanpa kamu rencanakan pun, jodoh itu tidak akan pernah tertukar. Oke lovebirdku, sampai di sini dulu sayang-sayangnya aku. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Cemilannya mungkin udah mau habis, tapi aku berterima kasih banget atas apresiasinya. So, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Tolong bantu aku ya mencapai 1000 subscriber pertamaku. Aku Jasmine, bye-bye.